Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah azanikumullah wa arsyadakumullah wa akhwata fillah. Alhamdulillah, patutnya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala, di mana Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala memberikan kepada kita kesempatan al-faragh sehingga bisa berkumpul di rumah Allah dalam mengkaji kitabullah, mengkaji tauhid, mengkaji tentang akidah, yang itu adalah fardhu ain bagi seorang muslim sampai dia meninggal dunia membawa tauhidnya tersebut, la ilaha illallah. Tentunya yaitu pemahaman tauhid yang dipahami sebagaimana salafun salih, yaitu para sahabat, yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diyakini, dipahami dan diyakini dan praktekkan oleh para sahabat, para tabi'ut tabi'in, a'immatul muslimin, a'immatul arba', ahlussunnah wal jamaah. Semoga kita senantiasa oleh Allah dimudahkan untuk mencapai tersebut. Amin rabbil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diingini kebaikan oleh Allah seseorang hamba, kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, may yuridillahu bihi khairan, di sana pakai apa? Nakira. Sama makna ma'rifah, bukan alif lam. Seluruh kebaikan fid dunya wal akhirah. Yufaqihu fid din. Allah jadikan orang itu faqih, paham tentang agamanya. Ya. Yaitu mengerti mana ini yang subhat, ini yang membawa dirinya kepada kebinasaan, ini ada ular, ini ada api, ini ada duri. Dia tahu sehingga hati-hati. Mahaka fis sudr, yang apa yang membuat dadanya dia gemetar ketika akan melakukan dosa, karena dia tahu faqih. Semakin tahu ilmunya, semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang yang semakin belajar agama, maziltu taliban, kata para ulama sebagian. Kita ini semua adalah santri, artinya kita belajar terus, talib, penuntut ilmu sampai kita meninggal dunia. Jangan sampai merasa kita misalnya saya seperti ini, wah sudah jadi ustadz dan jangan ya ikhwah. Jadi ini kiai dan semacam, tidak. Ya, kita ini maziltu taliban. Ya, kita terus menuntut ilmu sampai kita meninggal dunia. Dan ini ciri seorang ahlu sunnah. Ya, entah dia offline, online di kamarnya, entah tetap dia buka. Ya, dimanapun dia berada, di kereta api dia tetap sibuk dengan ilmu. Ya, di jalan antum, di rumah, ya, di kantor, kalau antum lagi istirahat, di tokonya baca Al-Quran, baca hadis, baca Arba'in An-Nawawi, diulang-ulang, fa insyaallah ya itu akan terpatri dalam kolbunya. Ya, sibukkan dengan ilmu, jangan sibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat.
Mungkin ada yang waktu saya tanya salah satu asatid, ya, nanya sesuatu, afwan, nggak dibuka-buka berapa hari. Ya, pernah saya, ya. Tak tanya memang, afwan saya sibuk, ya, lagi mutola'ah. Oh, afwan Ustaz, kapok saya sejak itu, ya, tak ganggu, ya. Karena begitu memang, ya, bukan tidak mau bicara, bukan karena sibuk, ya, sampai ada ulama lupa makan, ya, sampai 3 hari itu roti keringnya nggak dimakan, ya, banyak kisah-kisah para ulama kita, ya, karena sibuknya menuntut ilmu sampai juga sakitnya 20 tahun nggak terasa. Ada salah satu, ya, kanker dalam ususnya. Tapi Allah, ya, jadikan dia bahagia dengan ilmunya, terus belajar, nggak kerasa. Ya, barakallahu fiik. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah dimudahkan yufaqihu fiddin, memahami agama terus sampai kita meninggal dunia. Tentunya orang yang tahu agama semakin lama semakin tawadhu kepada Allah, semakin khudu, tidak bangga dan sombong, semakin bermanfaat bagi masyarakatnya, pada negaranya, bermanfaat bagi agamanya, bermanfaat bagi kaum muslimin dan seluruh manusia seluruhnya. Semakin berilmu dia semakin bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya, bukan menjadi bermocora, menakutkan dan semacam. Waliyadzubillah, atau manusia lari dari kita. Ya, ada sebab-sebabnya. Tidak semua yang dijauhi manusia. Ya, banyak ulama, sebagian ulama ada juga yang hanya tinggal sendiri, pingin dia, ya, karena begitu banyak kemungkaran-kemungkaran. Ya, nanti ada bab berkenan tentang rihlah li thalabil ilmi, bagaimana dalam hal kita ini benar-benar menghilangkan diri kita dari hal-hal kebisingan dan semacamnya. Apalagi zaman-zaman sekarang ini banyak maksiat, ya, bagaimana kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, akhafu, ya, semakin dia takut kepada Allah, ya, idzamal ilmu, ketika dia lagi thalabul ilm, menuntut ilmu, semakin takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita tergolong ke dalamnya, amin ya rabbal alamin. Ya, tentunya proses, tidak langsung kita 1 tahun dah, ya, 20 tahun, 40 tahun, begitu terus sampai kita mau cepat dulu, mau cepat, mau masak gitu cepat. Bukan ilmu, bukan kayak gitu, ya. Terus proses. Tidak langsung hijrah total. Berat. Banyak kisah-kisah seperti itu. Ada seorang selebritas, ya, begitu tenar hijrah tiba-tiba balik lagi, ya kan? Nggak berapa tahun. Ilmu itu proses. Ada ulama sampai tiba ada yang waliyadzubillah, ya, futur, ya. Kisah banyak. Ya, memang semua ada ujian, ada proses semua. Tidak serta-merta, ya, kita bisa total berubah, tidak. Ya, butuh apa? Doa terus, doa kepada Allah. Ya, doa kepada Allah terus. Ya, semoga Allah membimbing kita semua dan menjadikan kita istiqomah, ya, dan tidak menganggap diri kita lebih baik dari yang lainnya. Terus, ya, mendoakan saudara-saudara kita, ya, dimanapun kita berada, mendoakan pemimpin kita, ya. Dan ini salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah Azza wa Jalla tabaraka ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua. Qala Syekhul Islam rahimahullah ta'ala fi hadhil ayah. Pada yang kemarin kita terangkan, yarju rahmatahu ya khafu adzaba. Ya. Mereka yarjuna rahmatahu, mereka mengharap rahmatnya, wa yakhafuna adzaba. Mereka takut azabnya yang kita bahas kemarin, ya. Ya, kalau yang ikut. Jadi kata Syekhul Islam, lamma dzakar aqulul mufassirin hadzal aqwalul kullaha haqqun. Ya, sebagaimana diterangkan oleh para mufassirin, oleh ulama mufassir, ya, ulama yang menafsirkan Al-Qur'an. Kalau kita ini ustaz bukan mufassir, hanya membaca tafsirnya ulama, tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Asy-Syidi atau Asy-Syadi, ya, tafsir Al-Imam Abu Fida Ibnu Katsir, ya. Banyak tafsir Jalalain yang di kalangan Syafi'i, ya. Banyak kaum muslimin, Al-Imam Suyuti, ya, banyak. Itu mereka mufassir. Mufassir itu ulama yang pakar di bidangnya. Kita biasanya mengambil, ya, mengambil, ya, dari mereka apa ayat ini dan semacamnya. Ini beliau mengambil, ya.
Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala. Wa hadza, ya, maknanya di sini adalah kebenaran. Fa innal ayah ta'imma min man kana ma'buda 'abidan lillah, yaitu seseorang yang senantiasa mengikhlaskan dalam ibadah kepada Allah. Yarjuna rahmatahu, dia mengharap rahmatnya Allah, ridhonya Allah, surganya Allah, dia harap ketika dia Allahu Akbar salat. Wa yakhafuna azabah, dan dia apa? Takut siksaannya, takut kemurkaan Allah, takut kalau dia berdosa di azab oleh Allah di alam kubur, di dunia ini, dan di akhirat nanti di neraka. Waliyadzubillah. Maka dia berlindung. Ya, ketika seseorang beribadah harus menjadikan apa? Roja, khauf dalam kolbunya. Salah satu, ya, rukun ibadah yang kita harus pahami, yaitu al-hub, cinta. Ya, barakallahu fiik. Sawan kana minal malaika minal jin atau minal basar, ya, maka seseorang, ya, enggak boleh senantiasa dia menjadikan yang dia sembah malaikat atau jin, manusia dan semacamnya. Wassalafu fi tafsir yadhkuruna jinsi al-muradu bil ayati ala nau'it tamsil. Ini yaitu permisalan, kal yaqulu terjemahan sebagaimana terjemahan yang sebelumnya, makna, ya, berita tersebut, fa yaqulu hadza al-isyarah ila nau'ihi la ila ainihi, bahwa di sini adalah kata penunjuk. Ya, seseorang ketika dia mentauhidkan Allah dalam ibadah, dia harus benar-benar, ya, al-maksud qasdunya kepada Allah ibadah tersebut. Ya. Tidak bisa ibadah untuk selainnya, untuk dunia, atau kita berhaji sambil berdagang, ya, khusus untuk Allah, umrah khusus untuk Allah. Ya, sholat pun begitu. Ya, semua ibadah-ibadah harus ada al-hub, ya, roja dan khauf. Ya, walaysa muraduhum bidzalik tahsisu naw'aduna naw'i min sumulil ayah. Yang maksud ayat tersebut, ya, secara khusus, fal ayah khatabu likulli man da'a min dunillahi. Ya, ini ayat tersebut, ya, agar supaya seorang tidak senantiasa apa menjatuhkan dirinya berdoa kepada selain Allah. Ya, tidak boleh kita ibadah mengharap dari manusia apapun kita, ya, atau mengharap manusia dari manusia apa, takut, ini takut apa? Takut ibadah, ya. Tak boleh ada rasa takut ibadah kepada makhluk, ya. Boleh kita takut pada ular, boleh, takut tabi'i, ya, takut tabi'i, takut disengat ular, tidak berdosa, maka kita menghindar, ya, takut, ya, pada apalah, rampok, ya, berdoa takut, dan ini tidak berdosa. Seorang ada rasa takut tabi'i. Yang di sini takut yang bermakna ibadah. Ketika ini mengerjakan melanggar, takut kepada Allah, ya, takut akan nerakanya, takut akan dosanya. Ini yang dimaksud, ya, yang dimaksud, ya, ibadah, ya, kepada Allah azza wajalla tabaraka wa taala. Wa dzalika al-mar'u yabtaghi ila Allahil wasila wa yarju rahmatahu yakhafu 'adzaba. Fa kullu man da'a mayyitan aw ghaiban minal anbiya was salihin sawa kana bil lahdil istighasa aw ghairaha faqad tanawaluhu hadhil ayah. Yang dimaksud di sini, ayyuhal ikhwah barakallahu fikum, hendaknya seseorang menjauhi dari bentuk-bentuk yang menjadikan perantara dalam hal ibadah. Ya, dalam hal ibadah. Ya. Tak boleh misalnya mengharap rahmatnya dengan mencari wasilah, perantara dari makhluk yang dilarang oleh Allah azza wajalla tabaraka wa taala. Contohnya seperti berdoa kepada Nabi Isa. Tidak boleh kita sebagai seorang muslim berdoa kepada Uzair, tidak boleh. Berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Yang disuruh kita bersolawat. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ini perintah Allah. Wajib kita sebagai muslim senantiasa untuk berselawat. Bukan berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi boleh kita minta doa kepada orang yang masih hidup, orang-orang soleh. Ya, dibolehkan. Ya. Tapi tidak meyakini bahwa doanya orang tersebut makbul di sisi Allah. Karena doa makbul itu urusan goib. Gak ada yang tahu. Boleh, silakan antum minta ke ustaz antum. Ud'una ilallah. Ya. Pak Kiai doakan saya. Ya insyaallah. La ba'as. Ya enggak apa-apa. Tapi afdalnya berdoa sendiri. Hukumnya mubah, boleh. Ya. Seperti dulu Rasulullah SAW menyuruh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebelum Umar bin Khattab oleh Allah diberi karunia kekuasaan, ya, untuk mendatangi siapa? Uwais Al-Qarni, salah satu tabi'in. Walaupun beliau hidup di zaman Nabi SAW, tapi tidak bertemu dengan Nabi SAW. Waktu dari negeri Yaman berjalan beliau. Ya, beliau berjalan. Banyak kisah-kisah panjang sekali kalau kita cerita tentang Uwais Al-Qarni. Ya, siapa beliau? Ya, minta doa Umar bin Khattab ketika sampai di Yaman. Ya, pasukan beliau, masya Allah, tidak ada yang tahu urusan goib. Rasulullah dikasih kabar oleh ya Allah melalui malaikatnya. Ya, itulah ya mukjizat. Ya, seperti yang kita bahas kemarin, Rasulullah mendengar, para sahabat mendengar apa rintihan batang korma, pohon korma yang ditinggal oleh Nabi SAW ketika beliau lagi apa? Biasa berkhutbah, kajian, memegang pohon tersebut. Rindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita? Kata Al-Imam Hasan Al-Bisri rahimahullah. Bagaimana dengan kalian? Apakah kita rindu kepada Rasulullah SAW? Ya, di sini walaupun Rasulullah SAW begitu dekatnya dengan Allah Azza wa Jalla Tabaraka Ta'ala, kita tidak boleh berdoa kepada malaikat Jibril, kepada Rasulullah SAW. Tapi ya, bersolawat kepada Rasulullah SAW boleh. Ya, dan ini diperintah oleh Allah. Kita bersolawat malam Jumat yang banyak. Hari Jumat sallu alayya yaumul jum'ah wa lailahu. Bersolawatlah kepadaku malam Jumat dan malamnya, hari Jumat dan malamnya, malam Jumat. Atau di tiap hari, ya, sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak-banyaknya. Ya, itu wasilah, tawassul boleh. Tawassul dengan amal soleh. Ini yang diperintahkan kita. Salat tahajud itu tawassul, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salat berjamaah, baca Al-Quran, kita tawassul dengan wasilah ini yang dibolehkan. Perantara ini maksudnya, ibadah ini. Jadi kepada makhluk nggak boleh. Minta kepada malaikat Jibril, ya Jibril, astaghiitsu ilaika ya Jibril. Walaupun malaikat Jibril masih hidup sampai sekarang. Karena goib nggak nampak di sini. Ya. Ya. Min ghairi faqat walu hadal ayah, ya. Fa kullu man da'a mayyitan, siapa saja yang berdoa kepada mayit, berdoa kepada yang sudah meninggal, au ghaiban minal anbiya'i wassalihin, sawa kana min lafdil istighasa. Ya, mungkin dia berdoa au ghiruha faqat tanawalu hadil ayah. Ya, ini maksud dari ayat tersebut. Ya. Tapi kan mendoakan mereka, ini yang disunahkan Nabi. Yang mendoakan, berziarah kubur, itu sunnah Nabi SAW. Tentunya adab-adab ziarah kubur juga dipelajari. Bagaimana Rasulullah berziarah, sifat-sifat ziarah Nabi SAW. Berdoa, ya. Ya, assalamualaikum ya ahla diyar fa inna insyaallah la yakun nas'alullahu lana alaikum alafiyah. Ya, berdoa, ya, mendoakan, berdoa kepada Allah untuk mereka. Ya. Tidak terlepas dari ada bagian-bagian khilaf di antara ulama, ya. Ini babnya panjang, bab fikih nanti. Ya, baca Al-Qur'an gimana di sana. Ini ada pembahasan khusus, ya. Perlu tanya kepada asatidzah. Ya. Bagaimana mulut Imam Ahmad bin Hanbal? Ini ada. Imam Syafi'i bagaimana? Jadi tidak terjadi apa? Pertikaian di kalangan kaum muslimin secara ilmiah, ya. Tidak boleh kita menghujat tanpa ilmu, ya. Tentu harus ada dasarnya juga, tentunya dengan rujukan-rujukan kitab para ulama-ulama yang muktabar. Barakallahu fiik. Lanjutnya ya ikhwah, ya.
afdolnya kita ini seorang muslim kalau ziarah ya harus tahu bagaimana sifat-sifat ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bagaimana ketika ziarah kubur. Ini yang penting untuk mendapat apa? Ketika kita melakukan amalan sunnah, itu kita dapat pahala. Ya, kaki kita dibuka, trompa kita ketika masuk ke dalam pekarangan kuburan, ya, bukan alam kubur. ke pekarangan, ya, tempatnya halaman kuburan itu, ya, sandal itu dibuka, kecuali ada hal-hal yang yang bahaya, ada yang bahaya ke kaki, ya, lebih baik dipakai kalau misalnya takut banyak semak-semaknya, ya. Kalau di Saudi kan antum lihat di Baki, waktu saya lihat Baki itu ya bersih gitu kuburannya, tidak apa-apa dibersihkan, ya, bersihkan aja biar orang memudahkan orang dalam ziarah kubur, ya. Barakallahu fiik, ya. Jadi boleh ziarah kubur dan yang sunnah, ya, yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan saja terserah, kapan saja. Ya, selama tidak mengganggu ibadah-ibadah yang mahdhah dan semacamnya. Barakallahu fiik. Selanjutnya ya ikhwah wa akhwat, ya, wa tafillah, azanikumullah wa arsadakumullah wa barakallahu fikum. Sawakana bilafdul istighasah, dengan cara dengan berdoa, kama tanawalu hadal malaika, adha'al malaikata wal jin, atau berdoa kepada malaikat, ya Mikael, ya. Tak boleh kita. Walaupun Mikael dekat dengan Allah. Ya. Apalagi minta kepada jin, ya, wal jin. Walaupun ini sebagian masih terjadi perselisihan, ada ulama yang boleh, tapi kita menghindarinya, ya, karena masih lemah pendapatnya, nggak bisa dipakai, karena kita nggak tahu jin, ya, perlu kita mencari alam jin, nggak perlu, ya, kita ini manusia, jangan sibuk-sibukkan ke sana, ya, perkara jin mau belajar datang ke sini atau datang ke masjid antum, ya memang mereka datang ke rumah antum, ya urusan mereka, kita nggak perlu urus mereka, apalagi minta kepada mereka. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada di antara manusia berkolaborasi minta tolong kepada jin, dari golongan jin, tapi Allah tambahkan kepada mereka kemelaratan, kedurhakaan kepada Allah. Semakin kita durhaka kalau kita menjauhi Allah azza wajalla tabaraka wa taala. Waliyadzubillah. Ini pentingnya tauhid kepada Allah. Berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah, minta ampun kepada Allah, ya, datangi kita ini, datang kita, ya, malam bangun istighfar, mohon kepada Allah, ya, di rumah Allah kita berdoa, menangis, ya, mohon kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, kepada Engkau lah ya Allah kami minta tolong. Ini yang Allah ajarkan kita dalam suruh solat-solat kita, dan ini puncaknya tauhid. Maka ditaruh di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asas tauhid di sana. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah ibadah, dan kepada Engkau lah, kepadamu lah ya Allah, Engkau lah ya Allah kami minta tolong. Berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Enggak boleh kepada makhluk. Ya, barakallahu fiik. Kalau dalam keadaan hidup boleh, saya minta tolong kepada Pak Ali, Pak Ali minta tolong ambilkan ini Pak Ali, ini dibolehkan, ya. Yang nggak boleh kalau misalnya seseorang fulan ada di luar negeri, di Malaysia, ya, nggak pakai handphone, ya, sebut namanya, itu nggak boleh, walaupun hidup, ya, fulan, ya, minta duitnya aku, ya nggak boleh syirik, ya, kata para ulama. Tapi boleh kalau pakai handphone. Ya, fulan, ya, transfer, boleh. Yang nggak boleh kalau nggak nampak, nggak ada suara, nggak bisa pakai batin, nggak ada penjelasannya. Itu ilmu apa nanti? Ya perlu, nggak ada, Islam nggak ngajarkan itu. Kita hanya bisa mendoakan. Ya Allah, jadikan fulan di sana kebaikan, jadikan orang itu baik kepadaku, ya Allah, boleh antum berdoa seperti itu. Barakallahu fiik. Ini maknanya goib yang masih hidup, ada yang goib yang sudah mati, nggak nampak. Ya, biar jelas kita ini. Goib mana? Ini gunanya kita nggak ngaji. Ya, barakallahu fiik.
sehingga nggak jadi masalah di masyarakat kita. Berarti nggak boleh dong minta tolong kepada yang hidup. Boleh. Kalau hidup boleh, selama mereka mampu. Ya, kita tolong pada manusia, makhluk boleh. Kita kan minta tolong kadang, ya, ke saudara-saudara kita, ya, ke Pak Dokter, kita tolong dong, minta obatnya dok, ya kan, tolong pijitin dong, minta tolong kan, maknanya begitu. Ini boleh hukumnya. Oleh Kak Dinto, minta tolong kepada manusia, selama manusia kasih toh mampu melakukannya sesuai perbuatan manusia. Yang nggak bisa, tolong ya pindahkan gunung itu, ya nggak bisa manusia. Jangan aneh-aneh, ya ini perlu pakai ilmu ini dan semacamnya. Nggak ada contohnya dari kalangan kaum muslimin. Beda dengan karomah, ya, seperti orang yang berilmu itu, ya, yang memindahkan kerajaan Ratu Balqis, orang manusia, ya, ahlul ilmu. Tapi dia dengan doanya membaca Ismul A'zam, nama-nama Allah yang Maha Tinggi, Allah pindahkan itu melalui malaikatnya, ya, sehingga sana Ratu Saba, Ratu Saba, ya. Balqis terjadi perselisihan di antara para ulama. Nama aslinya Ratu Saba yang masyhur di Al-Qur'an juga disebut seperti itu. Ratu Saba, ya. Barakallahu fiik. Lanjut ya ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Faqad nahallahu ta'ala an du'aihim, dan sungguh Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala melarang, ya, berdoa kepada mereka, bayana annahum la yamlikuna kashifud durar, ya, karena tidak bisa mampu menghilangkan mudarat. Kalau berdoa kepada selain Allah nggak mampu menghilangkan bahaya. Ya, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inna a'udzubika, ya, minas syarr, ya Allah aku berlindung padamu dari kejelekan, ya. Apalagi Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darikis syaqa wa syu'il qada wa syamatatil a'da, atau banyak, ya, minta berlindung dari hal-hal yang mudarat, bahaya. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik wa tahuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i syakhatik. Berdoa kepada Allah, karena Allah yang bisa menghilangkan mudarat. Makhluk nggak bisa menghilangkan bahaya, nggak bisa, ya. Barakallahu fiik, ya. Kasih obat, nggak bisa obatnya, itu tergantung Allah yang menghilangkannya. Ya, sakit, penyakit kan mudarat, ya kan? Untuk menghilangkan penyakit Allah, ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bila aku sakit, Allah yang sembuhkan aku, ya. Ikhtiarnya boleh, silakan. Tawakal hissi. Maknawi berdoa. Barakallahu fiik. Lanjutnya, ini tauhid, ikhwah, ya. Anid-da'ini wala tahwili, ya, dalam hal berdoa dan juga untuk mengubah kehidupannya, ya. La yarfa'unahu bikulliyah wala yatakhallanahu min mawadhi' ila mawadhi'. Ya, bisa mengangkat yang satu ke tempat yang lain hanya Allah azza wa jalla tabaraka taala, yang memindahkan angin, memindahkan musim, Allah azza wa jalla tabaraka wa taala. Enggak bisa, yang makhluk enggak bisa, ya, mengubah musim begini dan semacamnya. Allah azza wa jalla tabaraka wa taala. Maka seseorang berdoa kepada Allah, ya. Barakallahu fiik. Akhwan mungkin bisa lihatkan gerhana al-khusuf, ya, antara al-khusuf al-an mungkin, ya, mungkin kalau nggak kelihatan enggak usah. Selanjutnya, ayo ikhwah, barakallahu fikum. Katayyiru sifati au qadrihi wa li hadza qala wala tahwila. Wa dzakarna karu ni'ma anwa'it tahwil. Fa kullu man da'a mayitan ghaiban minal anbiya was salihin wa da'a malaika faqad da'a ma la yastaghis wa la yamliku kashfad durri anhu wa la tahwila. Enggak bisa memindahkan sedikit pun dan menghilangkan mudarat. Wa hadzal ayat raddu ala man yad'u salihan, ya, dan ini ayat ini bantahan, ya, seseorang yang berdoa kepada selain Allah, khususnya kepada
apa? Mayit ya, dan malaikat ya, para nabi ya. Kalau itu boleh berdoa kepada nabi, maka orang-orang Nasara adalah benar. Ya, benar boleh. Karena Nabi Isa alaihissalam sebagai perantara saja, mereka mengimani Allah juga. Ya, tapi dalam Islam kita tidak boleh menjadikan para nabi dalam hal peribadatan untuk sampai kepada Allah. Ya, yang boleh apa? Yang boleh apa? Ajarannya. Ketika kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bagi laki-laki mungkin mau pakai sunnahnya jenggot mudah, ini kita tawassul, ya, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang sunnah, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, ini sunnah bagi ya kaum muslimin. Pakai aroma harum, yang ringan-ringan dulu, yang berat-berat nanti antum cari yang lain, ya banyak. Yang ringan-ringan dulu, yang ringan-ringannya dulu belum. Ya, man asfala izrahu ilal ka'bayn dakhalan nar. Barang siapa yang kainnya di bawah mata kakinya diancam masuk neraka. Masuk neraka kalau musbil. Ya, ancaman saja biar kita hati-hati. Itu kan banyak penjelasannya, isyaratnya begitu, tidak boleh melebihi mata kaki. Dan ini sahabat seperti itu, kecuali dia kadang kurus itu melorot seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kadang seperti itu beliau melorot. Ya, kadang seperti itu. Ada sahabat juga yang ya melorot banyak ya. Tapi kalau tidak sengaja lain. Kalau sengaja ya nggak boleh ya. Ini terjadi perselisihan juga di antara para perlu fikih, kajian lagi. Tapi kita nggak boleh vonis orang, tahkim orang, mentabdir orang tanpa ilmu dan hujah. Ya, perlu ya kajian-kajian ilmiah sehingga menjadikan dakwah ini apa? Dakwah belajar, ya, dialog dan belajar dengan baik. Selanjutnya ya ikhwah, barakallahu fikum. Wa qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'buduna illa alladziina fatarani. Al-ayah yang kita bahas kemarin ya, surat Az-Zukhruf ya. Dan ingatlah kepada Ibrahim yang berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri, aku ini berlepas diri, innani bara'um mimma ta'budun. Inilah siapa? Ibrahim alaihissalam ya, yang Nabiullah Al-Khalilullah Ibrahim alaihissalam, yang beliau berlepas diri dari apa yang dikerjakan oleh kaumnya, menyembah berhala. Qala al-Imam Abu Fidah Ibnu Katsir rahimahullah yaqulu ta'ala mukhbaran an abdihi wa rasulihi wa khalilihi imal al-hunafa. Di sini kata beliau Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala mengabarkan hambanya dan rasulnya siapa? Ibrahim alaihissalam, Khalilullah ya, Imamul Hunafa, Hanif, lurus, ikhlas kepada Allah ya, imamnya para Hanif, orang yang alut tauhid. Ibrahim alaihissalam Khalilullah, ulida min ba'asa ba'dahu minal anbiya. Lah itu ya, dari keturunannya muncul para nabi ya, dari keturunan Ibrahim para nabi, sebab doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Selanjutnya Allah menerangkan ya, innani bara'um mimma ta'budun ya, dan aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illalladzi, kecuali kepada alladzi fatarani, kecuali yang Allah telah menciptakanku, fa innahu sayahdin, ya sungguhnya dialah Allah yang memberikan petunjuk, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi akibihi la'allahum yarji'un, dan Allah jadikan tauhid itu kalimatan baqiyah, kalimat terus menerus ya, fi akibihi, kepada keturunannya. Siapa? Ar-Rasul. Siapa? Ar-Rasul Sayyidul Anbiya wal Mursalin Al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Cintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sunnah-sunnah beliau
Mulai kita sekarang benahi, ya, cara jalannya beliau bagaimana. Beliau jalannya cepat, tahu? Cepat beliau. Ya. Bagaimana beliau cara makannya, adab pakaiannya, memang perlu yang dari kecil, ya. Di kitab Adabul Mufrad nanti mungkin antum bisa baca, atau kita minta salah satu asatid, ya, undang, ya, pembahasan khusus sampai selesai, ya, tentang adab-adab, ya, kitab-kitab adab, ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya, ya ikhwah barakallahu fikum, la'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali, ya, kepada tauhid tersebut. Hadil kalimah wa hiya ibadatullah wahda la syarikalah. Inilah kalimat, ya, di mana maknanya adalah ibadah kepada Allah. Apa? La ilaha illallah, ya. Wa khala'a ma siwahu minal ausan, dan melepas dari segala bentuk ausan, apa? Berhala-berhala, sembahan-sembahan selain Allah. Ya, la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid ini, la ilaha illallah mutabaqalihi inni bari'um mimma ta'budun, yang aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Maknanya Ibrahim alaihissalam khalilullah, ya, untuk menjadikan kalimat ini, ya, Allah, ya, jadikan kepada apanya, keturunannya. Terus berdoa Nabi Ibrahim, ya, ya, sehingga Allah kabulkan doanya sampai kepada Nabi SAW, kepada kita semua, ya. Semoga kita tergolong ke dalam orang-orang ahlu muwahhidun, ya, orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala sampai meninggal dunia. Amin, amin. Ya muslimin, ya, maknanya sudah ada. Oh, ada. Sudah ada. Belum. Isya dulu baru, ya kan? Sudah isya. Min dzurriyyatihi, ya, ja'ala fi dzurriyyatihi yaktadi bihi biha min man hadallahu min dzurriyyati Ibrahim alaihissalam. Maka Allah jadikan kalimat baqiyah ini, ya, kalimat tauhid ini, ya, kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, baik dari Ishak maupun Ismail, ya, semua dari turunan Ishak, ya, Nabi Yusuf terus ke bawah, ya, kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada Nabi Musa alaihissalam, terus Nabi Sulaiman, Nabi Daud, terus ke atas, ya, sampai Nabi Yakub alaihissalam, ya, Yusuf alaihissalam, terus kepada Nabi Ishak, lah itu Nabi Ismail, Soleh, terus Hud, terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tauhid. Jadi sama semua para nabi tauhid, la ilaha illallah, itulah maknanya Islam. Maka asyhadu an la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, ya, min dzurriyyati Ibrahim alaihissalam la'allahum yarji'un ilaiha, agar supaya mereka kembali kepada tauhid, ya. Itu saja, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.